pagi semua. Maaf ya, ini sebelumnya ternyata kamera-kamera di studio itu lagi nggak ada semua. Kayaknya itu lagi dipakai untuk syuting dan kebetulan saya juga nggak ada webcam. Jadi ini saya nggak ada facecam-nya ini. Semoga bukan jadi kendala ya untuk kita belajar hari ini. Nah, sebelumnya mau nanya nih, adakah yang masih ingat kemarin tuh kita itu belajar apa? Nah, adakah yang mau bantu untuk recap perkiraan sebelum kita Ya, masuk ini? production and production. Sorry apa? Production and production. Pre-production and production, yes benar. Bisa dijelaskan mungkin pre-production itu apa, kemudian production itu apa? And production kita memproduksi sebuah video, Ah, and production kita memproduksi video tersebut. Oke, jadi lebih tepatnya adalah yang pre-production itu kita merencanakan. Jadi kita itu pengen buatnya videonya apa. Kemudian untuk production-nya kita barusan melakukan apa yang barusan kita rencanakan waktu itu. Nah itu. Nah sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu namanya adalah post production. Nah post production ini biasanya kita gampangannya adalah editingnya. Jadi kita setelah kita produksi, nah sekarang kita adalah ngeditnya supaya jadi video yang utuh. Nah jadi kemarin kita ada satu itu pre-production. Dari pre-production itu ada ide, ada premise, ada budgeting, ada scripting, dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian di production kita syuting. Syuting itu ada beberapa teknik yang waktu itu juga sudah kakak sharingkan. Kemudian sekarang kita masuk ke post production. Nah, sebelum kita lanjut nih, ya kan, sebelum kita masuk belajar video editing, sebelumnya tadi sudah ada ya, semua udah pada nyiapin hasil syutingannya minggu lalu ya. Berarti post production yang itu dong ya. Sorry, kenapa, Kenneth? Oh, oke. Nah, sekarang coba kita mulai ya. Kita coba mulai bahas nih. Apakah ngedit video itu rumit? Nah, jawabannya itu enggak, ya kan? Meskipun kita tuh kalau misalnya kepikiran ngedit video itu yang kelihatan tuh kayak gini gitu kan. Nah, jawabannya enggak. Selama ini kita tahu selama kita itu tahu apa yang mau kita buat. Nah, inilah kenapa minggu lalu itu terbilang bahwa pre-production itu pondasi yang sangat-sangat kuat. Jadi waktu di pre-production pun itu kita udah mikirin sampai yang namanya itu post production, ngeditnya mau gimana, mau dibuat kayak gimana. Nah kalau misalnya waktu itu nggak kepikiran, jadi nggak dipikirin waktu itu cuma dipikirin, oke ini talentnya, oke syutingnya kayak gini, kemudian post production ini tidak dipikirin. Nah waktu ngedit justru kalian bingung. Jadi kalian akan ngabisin waktu lagi untuk mikir khusus untuk post productionnya setelah productionnya selesai. Jadi bayangin waktu di production udah capek, jadi udah syuting dan sebagainya, hari ini tidur, besoknya harus mikir lagi. Ini sebenarnya mau diedit kayak gimana. Jadi alangkah baiknya sebenarnya udah dipikirin dari pre-production, mau dieditnya kayak gimana gitu-gitu. Nah, di zaman sekarang ya, ini apalagi semua tuh udah serba video, bahkan mungkin ada di antara adik-adik itu bahkan udah jauh lebih jago ngedit dengan aplikasi tertentu, khususnya di handphone. Sekarang juga ada banyak banget aplikasi editing di HP ya, bahkan seperti di sosial media TikTok sama Instagram Reels itu udah bisa langsung ngedit di situ. Jadi kalian udah nggak butuh lagi yang namanya aplikasi ngedit video, bahkan langsung di sosial medianya udah bisa gitu. Jadi ngedit itu sebenarnya nggak rumit gitu. Kalau apalagi di HP sekarang semua udah disimplify banget, jadi kalian udah simple banget kalau ngedit. Nah, tapi pertanyaannya lah, kenapa hari ini kita tuh pakai laptop atau komputer gitu? Nah, ini kalau misalnya menurut saya sendiri, kalau misalnya kita mau buat video yang benar-benar profesional, ya ini untuk menunjukkan keseriusannya gitu loh. Apakah pakai HP nggak boleh? Ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu loh. Cuma tingkat keseriusannya menurutku sih berbeda gitu. Karena apa yang bisa dibuat oleh aplikasi-aplikasi yang di komputer itu jauh lebih beragam. Meskipun tidak semudah yang di HP gitu loh. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ya, ini kita tonton dulu video yang kemarin barusan aja aku edit di Filmora. Nah, kebetulan Filmora yang saya pakai di sini adalah Filmora yang gratisan. Jadi nanti bakal ada watermark-nya. Jadi ini adalah tampilan kalau misalnya nanti kita ngeditnya itu kayak gini. Jadi kita akan lihat dulu hasil videonya ya.
Gimana Pak untuk syuting hari pertama kita, Pak? Molor. Oke, nah itu video behind the scene. Itu adalah video behind the scene waktu kami itu lagi syuting di Jakarta. Ya, jadi kalau misalnya tadi teman-teman dengar kalimat terakhir itu adalah gimana syuting kita hari ini, tuh molor ya. Memang kalau misalnya lagi syuting itu apapun bisa terjadi, kawan-kawan. Jadi itu memang molor. Nah ini adalah videonya. Memang videonya tidak begitu serius karena ini ya memang behind the scene ya. Nah, sebelum kita lanjut ke prakteknya, mari kita tuh bahas dulu untuk teorinya. Post production itu terbagi jadi dua. Satu adalah offline editing dan dua ada online editing. Nah, tapi offline dan online di sini itu bukan berarti yang satu terkonek dengan internet, yang satu tidak terkonek dengan internet. Tapi ini tuh lebih untuk nunjukin prosesnya di mana. Offline editing itu tahap untuk kita itu memotong dan merangkai footage. Footage itu apa? Footage adalah video dari kamera yang belum diedit sama sekali, namanya footage. Jadi tahap memotong dan merangkai footage hasil syuting untuk menjadi satu bagian. Belum kepikiran, nggak apa-apa, nanti kita akan bahas waktu misalnya kita udah mulai ngedit ya. Kemudian online editing, ini adalah proses untuk seperti menyempurnakan hasil dari offline editing tadi dengan penambahan color grading, benerin warna, efek visual, motion graphic, dan audio mixing. Nah, jadi sebenarnya offline editing di sini itu cuma untuk ngurusi, kalau misalnya cerita, kalau misalnya videonya ada ceritanya, ya berarti dia cuma sekedar untuk merangkai ceritanya aja. Jadi dia yang ngeliati hasil-hasil video yang di kamera, mana aja yang dipakai, itu namanya offline editing. Jadi dia nggak ngurusi warna sama sekali, dia nggak ngurusi sound effect sama sekali, semuanya nggak diurusin. Pokoknya dia cuma merangkai ceritanya aja. Itu untuk offline editing. Nah, kemudian untuk online editingnya, nah online editingnya ini nanti bakal ngurusi, oh ini dikasih sound effect ini supaya semakin dramatis, ini dikasih gambar ini dikasih CGI apa, gitu-gitu. Itu namanya online editing. Nah, sekarang kita harus tahu juga yang namanya basic term-nya. Jadi supaya nanti kalau misalnya teman-teman misalnya lagi ngomong sama videographer lain atau editor lain, teman-teman tuh nyambung. Jadi mereka itu sedang bahas apa sebenarnya. Jadi mulai dari satu. Nanti kakak juga akan tunjukin ini letak-letaknya ada di mana aja kalau misalnya waktu kita lagi editing ya. Oke. Yang pertama itu ada sequence. Sequence itu adalah gabungan scene-scene yang ada urutannya, yang berurutan. Nah, ini kakak nggak ngasih ini ya penjelasannya, soalnya kalau misalnya dikasih penjelasan nanti terlalu rumit, akhirnya nanti dikira susah. Jadi kalau misalnya kita langsung edit, harusnya nanti akan jauh lebih mudah. Nah, sequence itu adalah gabungan scene-scene yang berurutan. Jadi misalnya teman-teman buat video yang ada ceritanya, si A lagi jalan keluar, kemudian bertemu dengan temannya, itu namanya sequence. Kalau udah digabungin namanya sequence. Kalau nggak digabungin, namanya footage. Jadi masih video yang belum diapa-apain. Ya, footage. Kalau udah digabung, namanya sequence. Layer itu lapisan penempatan objek. Belum terpikirkan, nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat di film orangnya kayak gimana. Timeline itu tempat kita untuk kerja nanti. Preset itu kayak template. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen bikin warnanya lebih bagus pakai preset apa? Nah, itu baru preset. Preset itu nggak cuma berhenti di warna ya. Preset itu bisa suara, bisa benerin transisi itu juga. Pokoknya presetnya adalah template. Nah, keyframe saya lewati aja karena di film Mora tidak ada keyframe. Transisi harusnya teman-teman tahu, perpindahan dari satu scene ke scene lain. Title di sini bukan judul, tapi title di sini adalah semua teks yang ada di dalam video itu kita nyebutinnya title. Overlay itu adalah ketika satu video dengan video lain itu muncul bersamaan, khususnya biasanya di depannya. Kemudian import adalah kita masukin semua bahan-bahan video kita sebelum kita mulai ngedit. Ekspor adalah ketika video itu sudah selesai untuk dijadikan sebuah video, jadi kita ekspor dia. Kemudian render, seperti teman-teman tahu, ya kita merender videonya. Gitu. Nah, mungkin terdengar agak rumit, teman-teman. Sekarang kita mulai nyoba langsung ngedit ya. Kita langsung ngedit. Oh, ini nih, saya langsung jelasin aja nih. Sequence.
Sequence, kalau tadi teman-teman ingat ya, sequence. Sequence itu adalah gabungan scene yang berurutan. Nah, jadi kayak gini. Kalau yang di sini itu footage, ini satu doang, nggak ada belum dirangkai jadi satu. Kemudian sequence itu kayak gini nih, ini sequence namanya. Teman-teman di sini ngelihat kursor mouse-nya nggak ya? Kelihatan kok. Kelihatan ya? Oke. Iya. Di sini itu ada sequence. Sepanjang ini sudah dirangkai jadi satu cerita, namanya sequence. Nah, kemudian layer. Layer itu adalah lapisannya. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat, kakak ada yang naruh video di sini, ada yang naruh video di sini, ada yang naruh video di sini. Nah, layer itu selalu yang paling atas yang kelihatan. Jadi katakan di sini kan videonya ada nih sampai di sini. Nah, ini yang di bawah nggak akan kelihatan karena ketutupan sama layer yang atas. Nah, ini adalah gunanya untuk penempatan layernya. Kemudian untuk timeline. Timeline itu semua yang di sini, yang di bawah ini. Ini tempat kita untuk bekerja, timeline. Tempat untuk kita kerja ini namanya timeline. Kemudian ada preset. Preset itu teman-teman kalau di sini ngelihatnya adanya di effects ini. Dan di sini itu sudah ada template-template efek-efek yang teman-teman mau pakai, termasuk efek warna, efek transisi, semua itu ada di sini. Nah, kemudian keyframe kita tidak pakai karena di sini tidak ada keyframe. Kemudian transisi ada di sini, tempat untuk kita ngubah-ubah transisi. Kemudian title, itu judul, maksudnya teks di sini ada title. Kemudian overlay, kalau misalnya teman-teman lihat tadi di depan itu ada video, ada tulisan kalau silence evo, tapi dia dia menutupi video di bawahnya, itu namanya overlay. Kemudian import itu adalah semua video yang kita bawa ke sini, ini namanya import. Kemudian export atau render, yaitu kita nge-render video untuk jadi satu video. Nah, kita langsung coba ngedit aja ya, kita langsung coba ngedit nih. Sebentar, saya tutup dulu untuk share screen-nya, saya akan bukakan ini. Dari teman-teman, sebelum kita mulai ke editing, apakah teman-teman ada pertanyaan? Belum ada kok kayaknya. Oh, oke. Teman-teman bisa sekaligus langsung ngedit juga nggak apa-apa, selagi kita sambil bahas ya. Jadi kita bukain namanya Filmora. Nah, di sini ini tampilan pertama, misalnya kalau teman-teman buka Filmora. Jadi bentukan tampilannya seperti ini. Kita langsung di new project. Nah, inilah tampilannya. Di sini yang tadi kita sebut sebagai timeline. Di sini ada tempat kita untuk bekerja nanti. Di sini adalah tempat untuk kita import semua media-media kita, apapun yang mau kita pakai untuk kita ngedit, semua akan ada di sini. Transisi ada di sini. Kalau misalnya ada Filmora itu udah gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman tuh tinggal download transisinya, langsung udah bisa kepake. Kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi yang profesional kayak misalnya Adobe Premiere, nah disitulah kita harus pakai yang namanya keyframe. Itu kenapa keyframe barusan berguna. Efek di sini, nah ini yang kita sebut sebagai preset sebenarnya ya. Jadi misalnya RGB stroke kayak gini, ini langsung dipakai. Ini kita nggak usah buat-buat lagi. Kalau misalnya di Adobe Premiere itu kita harus buat dari nol. Kita harus pakai yang namanya itu keyframe. Nah, sekarang kita langsung nyoba ngedit ya. Kita langsung nyoba ngedit. Kita akan import semua yang kita butuh. Kakak akan coba untuk ngedit video yang barusan kemarin kakak edit lagi. Jadi kayak video yang tadi kita teman-teman lihat. Nah, sebelum kita mulai ngedit, sebenarnya yang paling bagus itu adalah kita lakukan yang namanya management file. Jadi, file-file itu biasanya kakak itu pisah semua. Jadi ini adalah semua footage yang kakak punya, tapi nggak semua aku pakai.
gitu. Jadi kita itu ngelihat satu-satu biasanya, kita ngelihat satu-satu, kemudian oke ini nggak pakai, oke ini nggak pakai, ini nggak pakai, ini nggak pakai, ini dibuang. Nah biasanya kebiasaannya kakak adalah kakak buka folder baru yang namanya dipakai. Nah, kakak masuk semua. Nah di sini adalah semua file-file yang ada. Kalau misalnya videonya bentuk cerita, biasanya kakak ganti judul filenya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 supaya kakak lebih paham aja dan lebih memudahkan untuk ngedit. Oke. Jadi kan kita akan langsung import semua beserta dengan semua yang kakak butuhkan ya, termasuk lagu. Lagu juga udah pastinya udah free license yang waktu itu kakak ajarkan cara nyarinya gimana. Kemudian juga logo-logo IV ini yang kakak butuhkan. Nah, kita akan coba untuk import semua, kita klik aja sampai sini, kita bawa, kita open. Oke, udah masuk semua. Oke, gini dia. Nah, apa yang dimaksud dengan offline editing? Offline editing itu adalah seperti ini. Jadi kita itu merangkai semua video-video yang ada. Kalau misalnya cerita, jelas kita harus rangkai satu-satu kan. Karena ini namanya juga cuma BTS, ya jadi sebenarnya nggak ada urutan pasti yang harus kakak masukin satu-satu. Jadi kakak masukin aja, misalnya yang ini. Kita langsung ambil aja dari sini, kita langsung geser sini. Nah, ini ternyata setting sequence itu berbeda dengan footage yang kakak punya. Footage yang kakak punya itu di 60 fps. Kemudian project settingnya itu ternyata cuma 25. Ya udah, kita hapus, kita setting. Di file project setting, kita ganti fps-nya menjadi 5994 supaya lebih smooth ya fps-nya. Oke, kita geser. Jadi ini dia. Nah ini ada suara dari videonya kong, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman dengar, Oke. nah kita nggak mau ada suara itu, Kalau misalnya di Adobe Premiere, kita itu bisa langsung ngambil videonya doang, tapi di sini itu nggak bisa. Jadi di sini tuh kita harus tetap ngambil sama suaranya. Nah selalu ada suaranya. Nah, jadi di setiap aplikasi editing itu selalu ada kelebihan dan kelemahannya, teman-teman. Kalau Adobe Premiere, ya memang dia itu professional look ya, dia sangat professional look, tapi sangat memudahkan kalau misalnya teman-teman udah bisa cara pakainya. Nah, Filmora di sini tuh kayak aplikasinya sungguh-sungguh amat mudah, teman-teman bisa mau buat kayak gimana aja itu mudah banget, efek. Misalnya RGB stroke ini ya, tadi kita pakai ini, kita tambahin, kita di sini, kita taruh. Nah, itu langsung ada efeknya. Kalau di Adobe Premiere itu nggak bisa. Adobe Premiere itu kita harus mulai dari nol beneran, kita harus buat gitu. Nah, tapi ya kalau misalnya kita kerja sesuatu proyek yang besar, ini sungguh melelahkan. Kalau misalnya bahkan kayak gini aja suara nggak bisa kita langsung pisah, harus kita bawa juga gitu. Ini nggak bisa. Oke. Nah, kakak nggak mau ada suaranya karena mengganggu. Kakak mau ada lagunya doang. Ya udah, ini kakak klik kanan, kemudian ada yang namanya detach audio. Kalau di Adobe Premiere namanya split, kalau nggak salah. Nah, jadi aplikasi apapun teman-teman harusnya semuanya mirip-mirip cara pengerjaannya seperti ini. Kita detach audio, kita buang. Gitu. Nah, ini videonya karena kakak buatnya portrait, ini juga harus dibuat jadi portrait. Tadi kita masuk lagi ke yang namanya project setting. Kita ganti. Resolusinya tadi kan Full HD. Mana sih? Oh ini, aspect ratio. Aspect ratio-nya kita ganti jadi portrait, bukan widescreen. Nah, kemudian di sini, kenapa ini masih miring? Ya udah kita tinggal putar, kita tinggal rotate. Nah, bahkan di sini udah ada tulisan rotate. Kalau bisa di Adobe Premiere harus dibenarkan sendiri. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, sebelumnya lagi yang kakak lakuin sebelum kita mulai ngedit itu adalah nyari lagu yang sesuai dengan vibe. Yang seperti waktu itu kakak jelaskan juga di minggu lalu. Nah, lagunya seperti apa? Waktu itu kakak nemunya lagu yang tadi barusan teman-teman dengar. Jadi kayak gini ya. Ini kakak geser ke bawah. Gini. Untuk volumenya akan kakak turunin dulu supaya tidak mengganggu kita selama proses editing. Oke. Gini. Nah, yang kita lakukan adalah untuk menyesuaikan dengan beat lagunya. Jadi jangan sampai
nggak sesuai dengan beat lagu. Kadang-kadang cukup mengganggu dalam proses kita ngedit videonya. Nah, gimana cara kita bisa tahu lebih mudah beat lagunya itu di mana? Caranya itu seperti ini. Teman-teman lihat, ini kalau misalnya teman-teman habis geser audio lagu, itu biasanya ada yang namanya peak-nya. Jadi yang tinggi-tinggi ini biasanya itu beat. Yang tinggi-tinggi sendiri itu namanya beat. Nah, yang tinggi-tinggi seperti ini beat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ganti footage, itu ya per peak-nya ini gitu. Jadi misal contoh ya. Nah, kita buang. Di sini ada logo gunting ya kan. Teman-teman klik videonya, kemudian klik guntingnya, kita buang. Kemudian kita ambil lagi video lain yang kita mau, kita bawa masuk. Match to media. Kemudian kita rotate lagi. Nah, karena cukup menyusahkan kalau misalnya kita setiap kali harus masukin video, kita harus buang audionya satu-satu, kita harus klik kanan, kemudian harus detach audio, kita harus buang videonya, buang lagunya. Nah, cukup melelahkan. Jadi yang kakak lakuin biasanya adalah ini di mute aja supaya tidak mengganggu. Nah, jadi nanti sepanjang kita narik video di sini, suaranya nggak akan mengganggu kita. Kita mau narik kayak gimana pun di sini udah nggak akan ada yang mengganggu. Gitu. Kita lanjut lagi ngedit ya. Nah, kakak mau dia mulai dari sini, nggak mulai dari video depannya dia. Jadi kita mau mulai dia kayak gini. Oke, kakak klik ini, kakak buang ini, dan langsung kayak gini. Sebentar ini project settingnya berubah, dia jadi landscape lagi. Kita ganti lagi di project setting, widescreen, kita ganti jadi portrait. Oke. Nah. Nah, seperti ini. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah kakak lagi ngedit gini, teman-teman boleh banget langsung potong aja. Jadi biar kakak bisa langsung jawab. Oke. Kita klik, kita buang, masukin. Kemudian kita dengarkan lagi untuk beat-nya. Oke. Oke, di sini kakak pengen ganti footage lain, gitu kakak buang, kemudian lihat footage yang ini. Itu udah lama, jadi aku itu. Oke, ini mirip-mirip sama footage yang sebelumnya, kakak nggak mau pakai, kakak tinggalin, kakak pakai yang lain. Jadi ini sebenarnya dibuang dari media juga nggak apa-apa, kita delete, keluar, supaya nggak terlalu mengganggu. Oke, sekarang kayak gini. Ini kita harus rotate lagi. Di sini karena video depannya terlalu lama, kakak akan pakai yang mulainya dari sini aja. Kita buang. Nah, di sini ada beat yang cukup cepat, jadi ada 3 beat gitu. Kalau misalnya teman-teman dengar, nah, jadi ada beat kayak gitu. Kakak akan pakai semua beatnya untuk nunjukin 3 footage yang berbeda. Kita buang di sini. Oke, kita pakai. Kakak mau pakai ini dikit. Kita taruh sini. Terus kita rotate lagi. Nah, setiap peak. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini di videonya, naikin suaranya. Nah, itu akan ada 3 yang naik kan. Nah, setiap 3 kali yang naik itu ya udah kita hapus, kita tambahin yang lain. Di sini harus di rotate lagi. Kita buang. Hapus, kita ganti lagi. Sini kita taruh lagi, kita buang, dan lanjut ke scene berikutnya. Nah, kita lihat dulu dari awal apakah udah cocok. Kita tunggu dulu volumenya supaya tidak mengganggu.
Oke, sudah pas untuk bitnya, pas yang di 3 sini. Oh, kemudian kalau misalnya teman-teman tidak punya komputer yang cukup kencang ya, teman-teman itu bisa ganti. Di sini ada tulisan full atau tulisan setengah atau tulisan berapa. Nah, itu teman-teman turunin aja semampunya komputer atau laptopnya teman-teman. Jadi kalau misalnya full tidak cukup, ya udah di setengahin atau di seperempat atau di seperdelapan. Ini tidak akan ada efeknya dengan hasil videonya nanti. Ini cuma untuk preview teman-teman selama ngedit. Jadi kalau misalnya di seperdelapan, ya previewnya tidak begitu bagus, tapi tidak masalah karena hasil rendernya nanti tidak akan ada efeknya. Jadi misalnya ini supaya untuk memperikan komputer kerja, saya jadiin seperdelapan. Oke, gitu. Kita akan cari lagi bit selanjutnya nih. Oke, mungkin di sini kita cut, kita buang, atau mungkin kakak mau nyari bit yang lebih dekat lagi, jadi nggak panjang-panjang videonya. Oke, di sini klik, cut, buang. Oke, ini belum diputar. Nah, sekarang misal karena tadi kakak itu kan nggak pakai transisi yang aneh-aneh, jadi kakak itu cuma pakai transisi yang namanya cut to cut. Jadi habis dari satu footage ke footage lain tanpa transisi. Jadi cut to cut itu akan sesuai dengan bitnya. Jadi kayak gitu doang. Nah, sekarang coba kita pakai transisi. Kalau misalnya di Filmora seperti kakak tadi bilang, transisinya itu gampang banget, tinggal download transisinya, kemudian kita pakai gitu. Jadi misal contoh ya ini. Ya agak nggak masuk akal ya, tapi kalau kita coba pakai, kita taruh di sini. Oh, nggak bisa, terlalu pendek. Bentar, kita tambahin dulu. Misal ini, kita tambahin di sini. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai transisi, dia transisinya cuma cut to cut ya, jadi langsung pindah. Nah, udah, gitu doang. Nah, sekarang coba kita pakai yang namanya transisi. Ini ada transisi. Ya, api agak aneh ya. Kita pakai yang lainnya. Contoh. Nah, mungkin contoh ini ya. Sekarang kita taruh. Sini. Kita lihat videonya gimana hasilnya. Nah, itu boleh. Kalau misalnya transisinya kayaknya terlalu lama deh. Kita bisa pendekin transisinya. Biar nggak terlalu lama. Nah, kayak gitu. Mudah banget kan? Nah, teman-teman di sini yang harus diperhatikan adalah jangan terlalu pakai efek yang terlalu ramai sehingga videonya tidak terlalu norak atau alay. Supaya juga lebih bisa dinikmati gitu. Kita sebelum benerin transisinya, di sini kakak nggak mau karena videonya yang di awal ini terlalu lama cuma ngeliatin teman kakak yang pakai baju kuning diam-diam doang. Jadi misalnya kakak di sini. Nah, ketika sudah mulai gerak, kakak mau pakai di sini. Kakak klik, ini kakak buangnya yang depan, jadi seperti ini. Sekarang kakak taruh transisi yang tadi nih. Atau mungkin kakak akan lihat transisi lain. Oke, mungkin ini kita taruh. Kita lihat dulu apakah hasilnya bagus. Oke, kurang bagus. Kita coba cari yang lain. Mungkin ini, WebZoom. Kakak buang transisinya, kakak taruh ini. Kakak pendekin, kita lihat. Oke, kakak katakan kakak mau transisi yang kayak gitu. Sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut ke media, kita pilih ini. Oke. Kalau misalnya teman-teman nggak mau cutting-cuttingnya di timeline, teman-teman itu bisa langsung cutting di sini. Jadi misalnya teman-teman tuh, kita turunin dulu suaranya supaya tidak mengganggu. Misalnya kita klik media yang ini. Nah, karena yang di depan ini tadi teman-teman lihat terlalu goyang videonya, kakak nggak mau, kakak akan pilih mulai dari sini. Katakan mulai dari sini. Kakak akan klik di sini ada kayak buka kurung gitu. Teman-teman klik di sini buka kurungnya. Kemudian nah, katakan di sini berhentinya.
Kemudian dari sini itu tinggal ditarik aja. Nah, udah. Yang di depan tadi itu nggak akan ikut. Langsung di sini dia. Tadi teman kakak ada satu teman kakak yang tadi yang jongkok di situ nggak akan langsung keikut gitu, langsung kepotong. Cut. Ganti lagi transisi Y. Oke. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat, ada goyangan-goyangan guncangan kamera yang menurut kakak lumayan mengganggu. Kalau misalnya teman-teman lihat ini ya, ulang ya. Nah, itu goyang kan? Nggak stabil videonya. Nah, kakak bisa lagi kita nyari efek di sini. Kita nyari efek, kalau misalnya di Adobe Premiere atau aplikasi lain, harusnya mungkin halnya di efeknya, namanya stabilize. Stabilize atau stabilizing. Kalau enggak, karena di Filmora kemarin kita coba nyari-nyari juga nggak ada, harus caranya adalah ini diklik klipnya yang mau mana. Kemudian di sini ada kayak option gitu. Kita klik di sini. Nah, kemudian di video ada yang namanya, nah ini dia stabilization. Teman-teman bisa klik ini, kemudian di analyze. Nah, karena ini kayaknya lumayan makan waktu ya. Jadi ada 1 menit, 2 menit untuk nge-stabilize satu video, satu klip sepanjang ini, jadi kita skip dulu aja. Teman-teman bisa coba sendiri, karena selama proses belajar ini kita skip dulu aja dulu ini. Oke, kita biarin. Oke, ini sesuai dengan beat-nya. Oke. Nah, di sini aku pengen kasih efek kayak nge-glitch gitu. Kita klik ini. Nah, kita taruh. Jadi sesuai dengan dia goncang ya, karena video kakak tadi itu nggak stabil, kegoncang kameranya, udah sesuai dengan glitch-nya. Kita taruh di sini. Oke. Sekarang kita lanjut ke media lain. Kita klik ini. Kita lihat. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ingat, ini namanya apa? Over the shoulder. Jadi kakak ngambil dari bahunya teman kakak untuk ngelihat objek lain. Di situ. Nanti di situ juga ada perpindahan fokus. Nah, itu dia. Nah, kakak mau ngambil mulai dari sini. Kita klik sini, terus kita pindah dia ke sini. Nah, teman-teman, ini catatan. Meskipun di Filmora itu efek itu banyak banget dan teman-teman bisa pakai, tapi teman-teman jangan pakai terlalu banyak karena nanti videonya akan tidak menarik. Jadi misal nih ya, misal nih, kakak tunjukin video kita dari awal ya. Nah, bayangkan kakak sekarang masukin efek banyak banget. Jadi misal RGB stroke masuk, ini juga masuk, blur masuk. Jadi kita lihat ya. Sangat-sangat mengganggu karena terlalu banyak efeknya. Jadi tetap minimalis itu bagus banget teman-teman. Jadi biarkan. Kalau misalnya memang tidak terlalu butuh efek ya udah nggak usah biarin. Kalau memang tidak terlalu butuh yang namanya transisi ya udah nggak usah dipakai gitu loh. Oke. Kita buang. Dan kita lanjut lagi ke ini. Oke, karena di depan terlalu goyang, jelas tidak akan kakak pakai. Kakak pakai gimana udah mulai stabil. Oke, di sini. Ini kita rotate. Oke. Terlalu panjang, kakak maunya agak pendek aja. Buang. Kemudian lanjut ke video selanjutnya. Buang lagi.
Oke, ini kakak nggak pingin awalnya kayak gini. Kalau nggak salah temannya kakak ini ada yang dia senyum, jadi kita cari video pas dia senyum. Nah, ini dia mulai senyum. Nah, kakak maunya mulai dari sini. Kita buang. Ops. Nah, di sini dia mulai senyum. Kita ambil. Kita ganti lagi ke video. Nah, ini teman-teman bisa sekaligus ngecek. Kalau misalnya kita lagi syuting, kita tuh harus mikir caranya apa aja gitu loh. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita itu syuting sambil naik motor. Satu itu ngendarain motor, satu yang ngadep belakang. Soalnya kan kita ngetiknya sepeda ya. Dan jelas sepeda pasti hausnya lebih kencang daripada kalau misalnya kita haus lari gitu. Nah, saya teman-teman lihat di sini itu kita satu motoran, satu itu ngevideo dari belakang itu. Nah, tapi teman-teman jangan ditiru ya, ini karena satunya itu nggak pakai helm dia. Tapi ini tempatnya cukup sepi. Ini tempatnya cukup sepi gitu. Nah, tuh. Kemudian di sini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tahu juga, kakak sharing ya. Ini tuh momen di mana Jakarta udah mulai gelap dan Jakarta juga udah mulai jam 5-an di mana semua pada macet banget Jakarta dan mulai hujan. Dan kita waktu itu udah nggak ada waktu lagi karena kita udah beli tiket pulang untuk hari besok. Jadi kalau misalnya hari ini nggak selesai, ya project ini akan mundur lagi gitu loh. Dan kita harus cancel tiket pesawat di mana akan cost-nya lebih lagi gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa ketika kita lagi syuting, semua hal itu bisa terjadi. Jadi kita harus siap-siap dengan semua kemungkinannya. Gitu. Taruh lagi, kita rotate. Kita buang. Taruh ini. Oke. Nah, di sini ini selesai. Nah, kakak mau khusus klip yang ini itu ada suaranya. Di mana tadi kakak kan nanya dia kan, gimana ini syuting hari pertama kita. Tapi di sini kita udah mute. Jadi sekarang ini kita tinggal detach audio ya. Kemudian audionya pindah ke bawah karena bawah itu kan nggak di mute. Atasnya di mute ya udah. Minta tolong gimana Pak untuk Kita akan cari suara kakak muncul pertama. gimana? Di sini. Klik juga kita buang. Nah, Gimana Pak untuk syuting hari pertama kita, Pak? Molor. oke. Kita buang. Ya udah nggak penting. Nah, ini kan endingnya langsung hitam gitu, kan nggak enak dilihat. Nah, sekarang kita boleh tuh, kita pakai transisi, kita nyari transisi, kita nyari namanya fade. Oke, jangan panjang-panjang, kita taruh kayak gini. Molor. Nah, oke, di situ ternyata kurang panjang dikit, kita agak panjangin dikit. Gitu deh. Nah, untuk fade out, kita klik di audionya supaya audionya juga nggak langsung hilang gitu aja. Nah, nggak langsung gitu aja, kita klik di sini.
yang option ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngedit khusus untuk klip-klip tertentu atau audio-audio tertentu, langsung selalu di sini. Kita klik di sini, kemudian ini ada yang namanya fade out. Kita tambahin dikit. Segini mungkin. Kita dengarkan ulang. Oke. Kakak panjangin dikit supaya nggak langsung hilang gitu aja suaranya. Nah, kemudian di ending itu kakak pengen nambahin yang namanya logo IV. Nambahin dari sini. Nah, kegedean kita selalu kalau misalnya mau ngedit klip tertentu selalu masuk ke sini. Ada yang namanya transform di sini, klik ulang ya, kakak ulang ya. Ini kegedean nih. Oh, bisa langsung dari sini juga, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya mau manual itu bisa klik ini. Kemudian tadi bentuknya kayak gini, kita klik untuk transformnya, kemudian kita kecilin dia. Ada yang namanya scale, kita kecilin. Atau mungkin kakak langsung ngetik, kakak pengennya di 25. Nah, udah segitu. Kita oke. Kemudian transisinya biar agak halus, taruhnya di tengah-tengah. Jadi hasilnya kayak gini. Gimana Pak untuk syuting hari pertama kita Pak? Malah Oke. Nah, ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Dharma Widi yang minggu lalu ya. Apakah kalau misalnya kita nggak nge-render semua yang di sini sebelum kita render pertama, sebelum kita render ekspor dia, apakah ada hubungannya dengan kualitas videonya? Jawabannya adalah tidak gitu. Jadi kalau misalnya pun ini tidak kakak render dulu sebelum kakak ekspor, ya hasil videonya akan tetap sama gitu. Gitu. Kita akan lihat hasil video yang sudah kakak edit ya, dalam berapa menit ini. Kita mulai dari awal. Apakah mirip sama video yang tadi kakak edit? Gimana Pak untuk syuting hari pertama kita Pak? malah Oke. Sekarang kakak pengen kasih tahu judul video ini. Sekarang kakak pakai yang namanya title. Kita taruh di depan-depan ya. Kita taruh di depan-depan. Di sini ada title. Nah, title pun teman-teman nggak usah repot-repot buat lagi. Di sini juga udah ada banyak banget. Misalnya kita pakai yang nggak masuk akal deh. Misal mana? Kita pakai yang mana? Kita pakai yang gini. Kita taruh di sini. Oke, ini tapi karena dia di belakangnya ada bar hitam, berarti kita nggak bisa pakai. Kita buang, kita cari yang dia itu overlay. Nah, ini yang namanya overlay, teman-teman. Kalau misalnya kayak tadi, kita taruh di sini. Ini nggak overlay, ini karena dia nutup videonya. Kita cari yang namanya overlay. Overlay itu yang kayak gini. Kita cari. Kita contoh pakai yang ini. Kita geser dia ke atas ini. Nah, ini dia overlay. Kemudian kita double klik. Nah, sekarang kita tulis di sini. Kita tulis nama videonya behind the scene. Oke. Nah, udah jadi deh, tinggal kita render gitu. Kalau mau di render, kita tinggal masuk ke file, kemudian di sini ada ini ada export. Nah, ini karena kakak nggak pakai yang karena pakai yang gratis, jadi gimana pun harus ada watermarknya. Ini nggak masalah. Karena ini cuma untuk belajar, kita export with watermark. Kasih judul videonya, misal behind the scene Jakarta. Kemudian ini disimpan di mana? Ingat teman-teman bahwa file managing itu harus
bagus banget teman-teman, supaya jangan nanti habis render, habis apa, terus teman-teman tuh nyari videonya waktu itu ditaruh di mana dan sebagainya gitu. Langsung aja, ini karena namanya BTS Jakarta ya, kakak akan simpan di BTS Jakarta gitu. Kemudian untuk presetnya sesuaikan aja, tidak usah terlalu repot kayak tadi videonya kita udah ganti frame rate-nya di 60, kemudian resolusinya juga ada segini, udah. Terus kemudian kita tinggal tekan yang namanya export. Nah, kalau export untuk beberapa komputer atau laptop yang tidak kuat, memang butuh waktu yang lama. Sarannya kakak adalah laptop kalian ketika lagi kerja jangan ditinggalkan di tempat yang panas. Kalau misalnya bisa ada kipas dekat laptopnya nggak masalah, kalau bisa juga AC-an juga nggak masalah gitu. Udah, sesimpel itu, teman-teman. Nah, dari kakak ini udah selesai. Sekarang kakak ingin semua itu dari teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang punya pertanyaan tentang project video yang teman-teman sedang kerjakan, silakan tanya, atau perkiraan teman-teman mau nanya, ngedit ini gimana ya, ngedit itu gimana ya. Nah, tapi sebelum teman-teman mulai nanya, kakak harus ngasih tahu bahwa kakak juga nggak ngafalin semua cara editing. Karena it's impossible kita bisa ngafalin semuanya. Karena sekarang juga ada YouTube. Yang penting teman-teman itu tahu teman-teman mau buatnya kayak gimana. Kalau teman-teman tahu mau buatnya kayak gimana, tinggal cari di YouTube cara buatnya kayak gimana. Yang penting itu. Cara buat itu di YouTube tuh banyak banget. Tapi apa yang mau dibuat, YouTube nggak bisa ngasih tahu teman. Teman-teman harus nyari sendiri. Mau buatnya kayak gimana. Oke, silakan dari teman-teman. Mungkin harus diingatkan juga bahwa nanti kalau video terbaik, menurut Bu Yuni ya harusnya ya, menurut Bu Yuni bahwa dia juga akan dapat hadiah gitu. Ya, betul. Nanti dikasih waktu untuk mengerjakan ya. Kan kalian sudah tadi tahu. Itu tadi aku sempat nggak lihat apa ekspor itu kan ada resolusi ya. Yes, Terus Ibu. saya kan muncul setting paling ideal berapa ya? Dia otomatis punya aku ini 1280 kali 720. Nah, itu mungkin karena video yang Bu Yuni ambil itu memang resolusinya segitu, Ibu. Oh. Jadi katakan resolusi yang saya ambil di sini itu kan tadi 1920 kali 1080. Oh. Itu hasil yang dari kamera saya. Kemudian saya coba export ya. Kita coba export to device. Kemudian kita export with watermark ketepan. Nah, presetnya kita coba mau, ini karena saya gratisan saya nggak bisa ya. Nah, ini saya resolusinya mau saya ganti ke 4K, di mana di atasnya ini gitu ya. Nah, tidak bisa, bukan tidak bisa sebenarnya, tapi mubazir karena nggak akan ada bedanya karena video yang saya ambil itu ya cuma segini gitu loh. Kalau misalnya video yang saya ambil 4K, baru cocok dengan 4K. Bisa. Kalau misalnya yang saya ambil cuma segini ya mubazir gitu loh. Kasihan laptopnya juga harus ngerender 4K, padahal bahannya itu nggak 4K. Gitu. Jadi kalau misalnya dia settingannya sudah begitu, kita ekspor aja gitu ya? Yes. Nggak usah diganti-ganti ya? Karena dia itu biasanya akan menyesuaikan dengan klip-klip yang Ibu ambil gitu. Mungkin Ibu ambil dari HP, HP-nya ngambilnya segitu, ya berarti klipnya segitu gitu. Jadi tidak usah terlalu mubazir harus buat yang terlalu kayak terlalu tinggi gitu loh. Karena tetap harus menyesuaikan dengan klip utamanya gitu. Berbeda lagi kalau misalnya kebalikannya, Bu. Misalnya kita ngambilnya 4K nih. 4K kan berarti resolusinya cukup gede banget. Nah, sedangkan kita cuma butuh yang namanya resolusinya cuma segini, 1080 kali 1920. Nah, itu kita bisa cut to half, kita langsung kecilin gitu. Jadi misalnya ini contoh yang bisa kita ini ya. Resolusi yang saya ambil adalah 1080 kali 1920. Sedangkan saya pengen buat videonya itu nggak segini. Saya pengen buat videonya itu seresolusinya Ibu Yuni. 720 Ibu ya, 720 ya. Nah, ini kita bisa gedein. Di 720 seperti ini gitu. Ya, jadi segini. Di 720 kayak gini. Tapi karena resolusinya ini tadi adalah 1080, makanya ini kepotong gitu. Tidak akan pecah karena akan besar dikecilin, bukan kecil dibesarin. Seperti itu. Biasanya kalau untuk upload di kayak YouTube gitu, idealnya berapa? Nah, ini sebentar. Ada anjing studio, sebentar saya mute sebentar.
Iya. Halo, sorry ini ada teman-teman barusan balik habis syuting. Ini anjingnya gonggong. Oke. Menjawab pertanyaan Ibu Yuni tadi, resolusi apa yang paling ideal? Nah, sebenarnya kalau dari kami, ya paling ideal itu ya harusnya full HD. Full HD itu ya 1920 kali 1080 itu yang saya pakai untuk sekarang kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya tidak bisa ya sebenarnya 720 itu it's okay gitu. Selama bukan project profesional sih tidak masalah sih. Selama bisa dilihat itu it's okay. 720 itu masih watchable banget kok. Kalau kayak Watchable Instagram gitu-gitu tambah kecil lagi nggak apa-apa ya. Kalau Instagram sih tetap menurut saya sih, tergantung dipakainya buat apa Bu. Sekali lagi, kalau misalnya untuk keperluan Reels pribadi, gitu. kalau misalnya untuk pribadi. keperluan pribadi 720 itu mah oke-oke aja. Gitu. Untuk Reels, jadi di setiap sosial media itu ada speknya mereka masing-masing, Ibu. Tidak dia bisa sesuaikan melebihi. ya. Ya, tidak bisa melebihi. Jadi misalnya saya ngerender ini 4K nih. Kemudian saya upload ke Instagram, Instagram akan langsung buat dia jadi 1080 karena Instagram tidak menerima 4K. Dia akan buat seperti itu. Beda lagi dengan YouTube. YouTube sendiri bisa menerima sampai 8K sekarang. 8K. Gitu, itu bisa. Berarti waktu kita misalnya mau syuting pakai HP, kita bisa setting dulu dari HP kita Bisa, yang Ibu. mau Bisa. resolusi berapa dulu gitu ya. Benar sekali. Benar sekali. Bisa langsung disetting di resolusi berapa. Termasuk dengan kamera kalau misalnya teman-teman punya. Itu juga bisa langsung disetting seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dari teman-teman mungkin? Aku mau tanya, kalau cara mesh-nya apa? Nah, masking itu di aplikasi ini tuh nggak bisa. Saya coba-coba ya, sebentar ya, saya coba lagi ya. Atau mungkin harus berbayar. Sebentar. Nah, tapi masking ini teman-teman harus tahu bahwa, ini dia. Teman-teman tuh harus tahu bahwa masking itu bukan hal basic ya. Jadi ini masking, mungkin saya harus jelaskan dulu masking kayak gimana. Masking itu contohnya kayak gini teman-teman. Di sini itu ada, ini kita hapus dulu ya title-nya, nggak penting. Nah, saya cuma mau khusus untuk cewek ini aja videonya. Jadi saya nggak mau ada kordennya, ada teman-teman saya, ada spring bed di sini saya nggak mau. Cuma mau cewek ini aja. Nah itu harus kita masking satu-satu. Kalau misalnya di aplikasi yang profesional kayak misalnya Adobe Premiere, itu kita harus maskingnya satu-satu. Kita gedein. Sorry. Kita tuh harus gedein ini. Kemudian kita itu kasih titik-titik satu-satu, kelilingin cewek ini, kemudian baru kebuang. Nah, kalau di sini pertanyaannya cukup bagus. Tadi siapa namanya Andrew, kita akan coba ya. Kita akan coba mesh. Kita akan masuk. Oke. Nah, maskingnya nggak bisa. Nah, maskingnya nggak bisa yang terlalu detail ya, karena dia cuma kasih saya pilihan cuma untuk rectangle, circle, double line, single line. Coba kita cobain namanya ini ya, single line. Oke, nggak bisa. Tapi pertanyaannya cukup bagus teman-teman. Kalau misalnya masking untuk di Filmora belum bisa, atau mungkin harus yang berbayar. Jadi teman-teman bisa nemukan yang namanya mesh-nya itu di sini. Ulang ya. Di sini ada option, kita klik dulu video yang mau di masking di sini. Kakak mau masking khusus untuk ceweknya ini, kita langsung ke klik tombol ini, kita mesh. Nah, di sini. Gitu. Kalau misalnya di aplikasi lain, aplikasi profesional kayak misalnya Adobe Premiere, itu kita pakai yang namanya pen tool. Jadi aplikasi gambarnya bentuknya pena, makanya kita harus menitikkan satu-satu. Kita titik, kita cabut dia. Kalau di sini itu nggak ada pilihannya. Mungkin kita coba start ya. Start, kita geser di sini. Nah, nggak bisa. Katakan kakak tahu gini lah ya. Nah, teman-teman tahu minimal masking itu apa? Jadi kayak gini. Ya udah, yang ke masking doang yang keluar dari videonya. Yang lain, gorden teman-teman kakak tadi udah hilang, nggak ada. Dia doang. Itu namanya masking, teman-teman. Nah, tapi kebetulan di sini tidak bisa karena aplikasinya bukan aplikasi yang professional look gitu. Thank you pertanyaannya untuk Andrew. Oke, yang lainnya mungkin pertanyaan soal ini deh, soal proyeknya yang sedang teman-teman buat gitu. Ceritakan mungkin proyeknya apa,
Kemudian apakah ada kendala? Kalau misalnya teman-teman lagi sambil ngedit juga, teman-teman bisa share screen. Saya matikan share screen-nya. Sekarang kita akan lihat share screen dari teman-teman gitu. Ayo, silakan teman-teman. Soalnya kalau teman-teman nggak nanya, selesai nih pelajaran. Kan sayang. Halo kok. Halo, Dharma. Ya, ini kau punya Dharma lagi Yes. coba. Ngedit. Iya, Lagi ngedit ya. Siap Iya. untuk di share screen kah? siap. Oke. Sebelum Dharma ya, ini ada satu hal lagi yang kakak mau kasih tahu. Kalau misalnya teman-teman tadi lihat videonya kakak, itu kan dia lebih berwarna ya. Sedangkan ini tuh kok pucet banget videonya. Kalau misalnya teman-teman notice ya. Nah, ini karena kakak itu waktu syuting, ini cukup advance ya. Kakak pakai yang namanya lock. Warna lock. Nah, lock ini itu lebih kayak warna mentah. Warnanya warna mentah. Jadi warna yang tidak ada, yang belum di enhance sama sekali sama kamera apapun. Sedangkan kamera itu punya warnanya tersendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman udah malas ngedit warna, ya udah pakai warna bawaan dari kamera. Nah, kakak kan nggak mau, kakak kan pengen ngedit warna sendiri. Ya udah, akhirnya kakak harus pakai yang puya-puya gini, gitu. Karena semakin mentah sesuatu, semakin mudah dong kita buat dia jadi apa-apa aja gitu. Misalkan kita mau masak apa gitu di dapur, kalau misalnya kita punya bahannya yang mentah-mentah, ya kita bisa kreasikan itu jadi apa aja gitu kan. Kalau misalnya katakan kita dikasih ayam goreng, ayamnya udah digoreng nih, ya udah kita bisa buat apa lagi orang ayamnya digoreng ya kan. Kecuali kita dikasihkan ayamnya mentah. Nah, kita mau buat dia jadi ayam kukus, mau jadi ayam rebus tuh bisa. Sama seperti dengan videonya. Kalau warnanya masih mentah banget kayak gini, dimana pucat, kita bisa buat dia jadi warna apa aja. Nah, ngomong-ngomong soal warna, di sini ada yang namanya, ada nggak ya? Harusnya sih ada ya, transisi. Kita cek. Ini dia, color ya. Lagi-lagi, di sini tempatnya, lokasinya, di sebelah sini kita klik color, kita masuk ke namanya 3D LUT. Ini dia, LUT. Nah, kakak mau aja hitam putih aja deh. Kita klik. Sorry, di sini. Klik. 3D LUT. Nah, jadi deh, hitam putih aja dia. Maunya dia ada kasih kita pilihan namanya Batman. Ya udah kita klik Batman. Warnanya kayak gini. Dark film. Bentuknya kayak gini. Harry Potter. Bentuknya kayak gini gitu. Nah, apa yang kakak pakai? Kakak pakai itu adalah lock khusus dari Fuji. Teman-teman juga bisa download sendiri dari websitenya Fuji. Kalian tinggal klik aja Fuji lock download gitu loh. Gitu, load download. Nah, ini kita klik langsung. Nah, jadi berwarna. Kalau dibandingkan sama yang ini nih. Nah, puyeh. Kita ganti lagi coba ya di sini loadnya. Gitu. Nah, lebih berwarna. Gitu. Nah, beda kan? Gitu. Itu untuk warna. Warna mah teman-teman bisa nyoba banyak banget. Yang namanya LUT nih, LUT di internet itu banyak banget. Teman-teman bisa kreasikan mau buatnya kayak gimana. Pokoknya jangan terlalu yang tadi kakak bilang ya, jangan yang terlalu norak, yang tidak sesuai dengan temnya gitu. So, graffiti gitu. Ini kan jadinya biru banget ya kalau misalnya kayak gini ya. Ini nggak seneng. Kakak misalnya nggak seneng, kakak maunya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu untuk color grading. Color grading ini juga termasuk online ya teman-teman ya. Kalau misalnya tadi yang kakak lakukan, katakan tidak ada lagunya, tidak ada ininya, udah mana? Tidak ada efek kita hilangin ya. Efek kita hilangin efek, kita delete efek, transisi kita hilangin juga, semua hilang pokoknya. Nah, ini yang namanya offline editing. Udah nggak ada apa-apa, cuma rangkai satu footage ke footage lain. Tidak ada apa-apa lagi. Nah, online itu ketika tadi kita udah mulai benerin warnanya dia, kemudian udah mulai kasih efek-efek, kemudian kita kasih transisi, kita kasih teks, dan sebagainya, itu baru masuk online editing. Itu namanya. Oke, silakan dari Dharma, silakan untuk share Dharma. Saya stop share ya. Iya kok. Silakan. Masuk nggak kok? Sebentar, saya cek. Oke. Oke, saya
Ini apa? Coba ceritakan dulu. Tema videonya itu sebenarnya yang Dharma pengen buat itu apa? Ini kayak lagi waktu apa? Pas acara Waisak kok. Waisak bulan- kemarin. Oke. Ya, bulan Mei. Oke, berarti acara recap event ya videonya ya. Ya, capnya. Ini kan Oke. ini awal. Ini sebentar, ini udah jadi kah videonya? Belum kok lagi. Ini Oh, videonya ambil yang penting aja. Oke, nggak apa-apa. Coba kita tonton dari awal coba videonya. Sampai sekarang udah sampai mana? Coba di play. Ya. Suaranya nggak ada, ya. Mungkin belum di share sound ya. Agak patah-patah. Jadi bagusnya di render dulu kok. Jadi boleh gitu juga gak kok? Boleh, boleh banget, boleh banget, boleh banget, boleh banget. Mungkin gini aja, digeser-geser aja supaya kita bisa ngelihat bareng-bareng. Ini memang belum kamu balikin ya? Ini memang videonya kayak gitu. Apa memang mau buatnya kayak gini? Gimana kok? Ini memang videonya belum kamu rotate atau gimana? Soalnya kan kebaliknya. Ini dua ceweknya berdirinya kayak gitu. Oh ini. Rotate-nya di mana kok? Sebentar, ini kalian Filmora berapa ini? Sebentar saya cek. Kok nggak ada pilihannya ya? 11. 11. Iya, 11 nih saya pakai. Coba diklik ya, kemudian klik kanan. Klik kanan di klik bawah, bukan di situ, di timeline. Kliknya di timeline. Kliknya di timeline. Yes, di situ. Klik kanan. Oh, Beda. betul kayak nggak ada ya? Beda ya? Oh, beda ya. Ada sih. Oh ini kok. Oh video. ya. Oh di video. Yaudah, oke. Rotate ya. Nah, tapi apakah setelah itu videonya kayak gini semua, Dharma? Apa landscape? Kayaknya. Coba ya, saya play dari awal ya. Oke, silakan. Soalnya kalau kakak lihat ini kayaknya videonya landscape. Nah ini juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi ngedit video, pastikan apa ya sebutannya. Kalau misalnya portrait ya portrait, kalau landscape ya landscape gitu loh. Jadi jangan gabungin satu portrait satu landscape gitu. Kayak misalnya teman-teman kalau misalnya di Dharma gini, yang di video sebelumnya yang bunga-bunga tadi itu landscape, jadi penuh layarnya. Kemudian tiba-tiba jadi portrait. Nah kan nggak enak dilihat karena kiri kanannya jadi hitam gitu. Kalau sarannya kakak, landscape aja, portrait aja. Kalau misalnya Dharma, ini kalau misalnya kakak lihat di video medianya 00369 ini juga portrait ya. Ya udah yang portrait tuh jadiin satu video aja untuk Instagram Story misal atau untuk Reels gitu. Okay. Jadi ini bisa di take out, kita ganti ke video-video yang khusus landscape aja gitu. Oke. Bisa nggak di play? Apa ini ya laptopnya kurang? Nggak apa-apa sih kalau memang nggak bisa. Bisa Coba, sih kok, tapi di render dulu baru bagus. Oke, silakan. Itu fullnya diganti 1/8 aja nggak apa-apa. 1/8. Nah, ini kamu render. Selagi kamu render, kita dengerin mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain. Silakan di render dulu aja, Dharma. Oke kok. Oke, silakan dari teman-teman selain Dharma. Thank you, Dharma. Yang lagi ngedit juga, apakah tidak ada coba Dharma yang lagi ngedit barengan dengan saya tadi? Wah, kayaknya cuma Dharma doang yang menang ya, karena Dharma nggak punya lawan kayaknya. Ada pasti malu-malu mereka. Ayo, silakan teman-teman. Ada yang lain? Itu Brian? Nggak usah nge-share screen deh, nggak apa-apa deh. Ceritain aja videonya soal apa, kemudian kendalanya apa. Kalau misalnya kita ada satu video tuh ya. Yes, Terus, Ibu ini.
Kita mau ambil, oh bagian awalnya kita mau taruh di belakang gitu. Bisa kita cut di-paste-kan di bawah belakang. Itu Bisa ya? bisa banget Ibu. Coba saya buka lagi Filmora saya. Itu it's okay, asal ya pokoknya videonya masuk akal aja gitu Ibu. Nah, saya buka projectnya saya kemarin ya, kemarin saya edit, bukannya tadi barusan ya. Saya share screen lagi. Sini. Nah, ini. Oke. Kita coba kita geser video yang ini. Nah, ini kalau misalnya Bu Yuni pengennya yang belakang dulu baru dipindah ke depan ya kalau apa ini tinggal cut, kan? Dia udah jadi dua video karena kita habis potong dia. Ini kita tinggal pindah ke belakang gitu. Nah, gitu. Jadi cukup sangat-sangat sesimpel itu gitu kalau masalah cutting gitu. Silakan dari teman-teman, apa dari Dharma apakah sudah ke-render videonya? Masih di render kok. Oke, Tapi berapa? lebih bagus Buat Dharma lagi ngomong. Ya, 2000-an punya Dharma. Oke. Berapa persen? Ada tulisan persennya nggak? Enggak. Saya pakai enggak. rendering frame. Oke, frame-nya berapa dari berapa? Langsung. Tadi dari 0 sampai 2908. Oke, sekarang sudah berapa? 1000 baru. Oke, setengah jalan. Oke, it's okay. Silakan Bu Yuni, tadi pertanyaannya. Berarti lebih baik kita menentukan dulu kayak lagu yang kita mau gitu ya, biar bisa pasin. Iya Ibu, kalau misalnya kayak masalah recap event, kayak misalnya video yang seperti dibuat oleh Dharma dan juga saya, di sini BTS, itu kita cari dulu lagu yang sesuai gitu. Kita itu mau buatnya kayak gimana. Kalau misalnya kayak cerita, video-video yang bercerita itu ya is okay, dibuat dulu aja jalan ceritanya gitu loh. Nggak usah terlalu pedulikan sama lagunya dulu. Harusnya juga kalau misalnya lagu mah udah dipikirkan harusnya dari pre-production gitu. Oh, ini Ibu, thank you sudah mengingatkan. Ini tuh saya ingin kasih tahu bahwa yang minggu lalu itu Charles sempat ngomong kenapa lagu itu harus dipikirkan matang-matang gitu ya sebelum kita mulai buat. Bahkan kalau misalnya kita lagi dari IV ini, kalau misalnya lagi kerja, itu kita itu pasti langsung ACC-kan dulu yang namanya lagunya. Kita ACC-kan dulu ke kliennya gitu. Misalnya Ibu Yuni adalah klien kami, kita akan kasih dulu ke Bu Yuni. Bu Yuni lagunya seperti ini perkiraan. Gimana? Apakah cocok? Apakah enggak? Soalnya kalau misalnya kita udah edit nih, kita udah pakai lagu, kita udah mulai ngedit, tiba-tiba nanti dari kliennya ngomong, tolong dong lagunya diganti. Maka beat lagunya semua akan hilang, akan berubah. Kita harus menggeser satu-satu lagi sesuai dengan beat-nya gitu. Jadi lagunya cukup krusial. Kalau misalnya tiba-tiba saya harus ganti lagu lain, ya udah tidak akan sesuai. Coba ya, kita coba ya. Coba saya akan cari lagu lain nih ya. Ada nggak ya? Oke, gini aja deh. Saya kasih tunjuk juga gimana misalnya Kakak kalau misalnya nyari lagu ya. Ini karena Kakak yang berbayar, kita di audio.com. Kalau misalnya teman-teman mau yang gratisan itu bisa di YouTube. Kalau misalnya teman-teman punya channel, bahkan channel yang nggak keisi sekalipun itu boleh banget teman-teman masuk ke harusnya ke di sini nih. Your channel. Hai semua, saya Charles. Oke. Kita masuk ke customize channel.
Nih dia, audio library. Ini teman-teman yang punya channel meskipun 0 subscriber atau mungkin cuma buat doang tapi nggak pakai, pasti tetap ada ini namanya musik. Nah, kemudian kita tinggal pilih nih satu-satu. Mungkin kita dengerin ya contoh. Oke, enggak. Oke, katakan tiba-tiba kliennya ngomong pakai lagu ini aja. Ini kita download nih. Oke, udah jadi, kita tutup ininya, kita import. Ini, Glass. Oke, ini dia. Nah, ini lagunya kita coba buang semua. Kita ganti jadi ini. Kita kecilin dulu suaranya supaya nggak mengganggu. Kita dengar ya. Udah agak nyambung banget, das beatnya. Oh ya, ini kenapa kita pasti udah bingung ini kenapa lagunya kayak gini, tapi tiba-tiba ada scene yang cepat banget gonta-gantinya gitu. Tiba-tiba udah nggak nyambung banget deh. Jadi harus dipilih dulu dari awal. Gitu. Silakan dari Dharma, apa udah selesai Dharma? Ya kok? Udah selesai kah rendernya? Belum kah? Oh, sudah kok. Sudah, oke, silakan Oke. kita lihat. Kita lihat. Nah, oke kok. Bentar ya. Ini kok jadinya. Oke. Oke, kita lihat. Ini Akan sudah Dharma render, jadinya gini. Oke. Oke. Nih. Sebentar Dharma. Apakah suaranya nggak muncul Dharma? Mungkin ini apa share Oh. audionya ya? Iya. Share audionya mungkin. Oh, ntar ya. Ntar ya. Ya. Oh, audionya nggak ada ya? Nggak muncul. Mungkin di ini apa settingan zoom-nya juga Oh, kan iya. minggu lalu saya juga kayak gitu. Share sound. Oke. Nih, Coba ya kita ulang dengerin. aja. Ya, coba kita ulang. Oke. Oh, belum ada lagunya ya? Oke, saya kira lagu itu. Oke, nggak ada saya kok kira. ini suara orang di sana berisik. Oke, it's okay. Nggak Nggak pakai apa. lagu ini. Nggak apa. Playin aja. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Bulan, dan rekan saya Angelin. Pada hari ini kami akan disilakan. Mengamalkan rasa bakti kepada Buddha, teman, orang tua, serta bangsa dan negara. Dengan berharap mengamalkan
Oke, Oke. kok. Segitu aja Oh, kok. Oke, oke. Dharma, Koko komen ya videonya ya. Yang pertama, boleh. nggak usah dimatiin share screen-nya. Yang pertama Oke. itu tadi, kalau misalnya portrait ya Heeh. portrait, kalau landscape ya landscape. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya videonya manjang ya manjang, kalau berdiri ya berdiri ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Dharma lagi ngetik video, jangan terlalu banyak gerakan. Jangan Ini terlalu orang banyak. kok, bukan Dharma kok yang ngetik. Oh, ini orang. Iya, Oh, Dharma ambil recap dari orang punya. Kan oke. Kalau gitu, caranya kita untuk menyelamatkan ininya itu saya kalau coba klip-klip yang awal banget tadi. Klip yang awal banget. panjang. Video. Nggak apa. Yang ini. Yes. Ini seperti kemarin yang kakak bilang bahwa video itu adalah komunikasi. Apapun yang kamu lakukan di situ, itu ada komunikasinya. Coba kita play aja klip yang khusus bunga ini aja deh. Coba di play. Oke. Selesai. Coba ya, kalau misalnya kakak tanya ini, apa yang mau dikomunikasikan oleh video bunga ini gitu? Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Nggak ada, soalnya dia juga ngevideonya bunga, kemudian tiba-tiba turun ke fast gitu loh. Iya. Nah, tapi sebentar sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya ke siapapun yang ngetek video ini ya, barangkali ada juga yang ngetek video ini di dalam ruangan Zoom ini, tidak bermaksud untuk offense, ini cuma kita saling belajar aja gitu. Nah, jadi kayak gitu Dharma. Kemudian coba ke yang dua cewek lagi ngomong ini, MC. Ini. Ya, MC. Oke. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Bulan, dan rekan saya. Nah, oke, berhenti. Pada hari ini, kami akan Oke. Gini. Tadi kamu lihat bahwa dia mulai bergeser ke kanan kan videonya. Ke kiri. Iya. Ke kiri. Ya. Nah, itu nggak usah. Karena gerakannya juga tidak ada yang mau dikomunikasikan. Maksudnya belum, ini kan bukan. Agak maju lagi videonya. Sampai sebelum dia videonya udah mulai menjauh dari MC-nya. Dia udah mulai geser tadi kameranya. Ini Nah, pas iya. di sini kok. Mundurin lagi. Jadi ini gitu. Lagi. Nah, udah stop. Nah, di sini. Ini kamu cut, kamu buang. Sisa belakangnya. Ini artinya. Ini belakangnya buang. Sorry. Maksudnya yang nunjukin tadi, apa namanya, tamu-tamu itu nggak usah. Tunjukin kamu. Oh. Iya, yang di Oh, belakang. Yang tiga, ya. Ini artinya. Yes, oke. Nah, kenapa kayak gitu? Soalnya biasakan setiap satu footage, satu klip itu yang mengkomunikasikan satu hal doang. Jadi kalau misalnya di satu footage ini kamu mau nunjukin MC lagi ngomong, ya udah ya MC lagi ngomong aja gitu. Jangan habis dari MC lagi ngomong kemudian lanjut ke tamu-tamu. Tamu-tamu buat footage sendiri, kamu ngetek tamu-tamu doang. Baru masukkan tamu-tamu gitu loh. Soalnya kalau misalnya footage terlalu lama akan membosankan. Kalau misalnya tadi teman-teman lihat video yang kakak edit, itu nggak ada satu footage lebih dari 5 detik. Sebelum 5 detik pasti ganti ke footage lain. Gitu. Karena kalau misalnya footage terlalu lama akan membosankan gitu. Ini saya render ulang lagi kok. Oke, silakan, nggak apa-apa. Nah, ini yang Oke, kok. video yang ini juga cukup panjang. Oh, ini juga video ini kurang yang namanya B-roll. Jadi semua ini videonya A-roll semua tadi ini. Ini video tadi A-roll semua. Kalau misalnya teman-teman masih ingat A-roll sama B-roll kemarin, ini videonya kurang B-roll. Ini kalau misalnya ini nih ya,
kalau di yang 364 ini, coba kalau misalnya kakak nanya Dharma nih, dari scene ini, Iya. dari gambar ini, kalau misalnya mau diambil B-roll, apa yang diambil? Kalau B-roll Ya, kalau ini misalnya paling Dharma pas pas apa? mungkin pas B-roll tuh cuman mundur ya. Bukan. Errol Oh. itu adalah errol itu yang gedenya. Heeh. Gedenya. Jadi kayak misalnya ini namanya errol. Semua yang footage utama namanya errol. B-roll itu footage tambahan. Meskipun namanya tambahan, tapi juga tetap penting. Biasanya B-roll itu berisikan fokus. Jadi kayak misalnya menunjukkan apa yang sedang dilakukan. Tapi fokus banget, jadi detail banget. Jadi biasanya nge-zoom banget. Nah, kalau di sini B-roll bisa dipakai di mohon maaf teman-teman, ini yang di depan kita panggilnya sebagai apa? Yang bawa bendera ini? Romo. Romo ya. Nah, Ya. mungkin bisa ngelihat tangannya Romo pas lagi megang bendera ya. Sebutannya apa? Bendera ya, benar ya? Iya, bendera Nah. Buddhis. Nah, mungkin lagi Romo lagi megang bendera Buddhis gitu. Mungkin tangannya, jadi di zoom di tangannya lagi megang bendera Buddhis. Atau mungkin yang di belakang-belakang beliau, yang tangannya lagi terkepal, lagi megang kayak gitu, itu bisa juga. Supaya videonya lebih kaya, jadi nggak cuma A-roll semua itu, jadi ada B-roll gitu. Oke. Begitu. Oke. Tapi nggak apa-apa, udah bagus, udah mulai jauh lebih bagus. Oke kok. Lebih bagus lagi kalau Dharma ngetek sendiri ya. Kalau misalnya lagi ada event dalam waktu dekat gitu. Mungkin kita kasih waktunya untuk sampai minggu depan ya, Bu Yuni ya. Sampai Iya. minggu tanggal 10 ya berarti ya. Iya. Yes, tanggal 10. Misalnya kalau Bu Yuni mau minta bantuan saya untuk menilai juga nggak Ya. apa-apa, nanti silakan videonya dikirim-kirim aja, nanti kita akan ngecek Oke. gitu. Nanti saya It- masukin drive ya siapa yang ini ya. Saya Yes. kasih linknya. Oke. Oke, Oke, thank you. mungkin sampai segini ya. Sudah Oke. jam 1 ya. Yes, terima kasih Bu Yuni. Terima kasih banyak Coach Charles. Iya.